Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqa wa kafa. Allahumma shalli wa sallim ala habibina Mustafa wa ala alihi wa sahbihi wasallam tasliman katsiran, amma ba'd. Ma'asyiral hadirin yang dirahmati Allah, puji syukur pada Allah, salawat salam semoga dilimpahkan kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertemuan kali ini kita membahas tentang bagaimana puasa ini menjadikan kita orang-orang soleh, bahwa seruan puasa la'allakum tattaqun, agar kalian menjadi orang yang bertakwa. Kita puncakkan ketakwaan sampai derajat kesolehan kita, bahwa kehidupan ini dalam hal kita bicara tentang ibadah menyangkut muamalah, itu ada 3 bentuk hubungan sosial. 1, zulmu, kezaliman. Yang kedua, al-adlu, adil. Yang ketiga, al-ihsan. Pertama, tentang zulmu. Sedikit bicara tentang rahasia syariat Allah. Allah Subhanahu wa ta'ala ini menekankan kita untuk selalu menjalankan hudurul Jum'ah, menghadiri Jum'ah. Di dalam hikmah Jum'ah itu, di situ ada seruan ittaqullah. Dan Rasul mengancam, sangat diancam, layang tahiyanna aqwamun an watim al-jum'at aw la yakhtiman wa ala qulubihim summa la yakununa min al-ghafir. Sungguh berhentilah kaum itu, jangan sampai sekali-kali meninggalkan Jum'atan. Kalau kalian berani-berani meninggalkan Jum'atan, Allah akan menutup hati kalian. Karena di dalam Jum'atan itu ada surat ittaqullah, bertakwalah kamu kepada Allah. Juga di dalam Jum'atan ini ada tambahan sunnah bagi khatib untuk membacakan innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'izil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Innallaha ya'muru bil adli, Allah memerintahkan untuk kita berbuat adil, minimal adil, wal ihsan, maksimal ihsan, jangan kezaliman. Wa ita'izil qurba, dan kita diperintahkan untuk selalu berbagi, memberikan kekayaan kita, sebagian kekayaan kita kepada kerabat-kerabat kita. Wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar, dan Allah melarang kita berbuat keji dan mungkar. La'allakum tadhakkarun. Setiap ibadah ini pada prinsipnya untuk meningkatkan ketakwaan, untuk meningkatkan kesolehan kita. Dan orang yang paling bahagia hanya mereka, orang yang soleh, orang yang takwa. Kisah di dalam surat Al-Kahfi yang isinya tentang bagaimana pertemuan Khadir dan Musa. Ketika pertemuan yang terakhir, Musa diajak Khadir untuk meluruskan tembok yang sudah akan roboh. Kisah tersebut isinya apa rahasianya? Wa amal jidaru fakana li gulamaini yatimaini fil madinati wa kana tatawukan zuluma wa kana tawukan zulahuma wa kana abuhuma sholiha fa arada rabbuka ayyabluwa ashuddahuma wa yastakhrizakan dama rahmatan min rabbik wa ma fa'altu an amri dzalika ta'miru malam tasti ali sabra. Wa amal jidar, pagar tembok yang diluruskan oleh Khadir bersama Musa, itu ternyata rahasianya di dalam pagar tembok yang besar itu, di bawahnya ada gudang, yang penuh dengan emas-emasan. Ada beberapa keping emas yang dalam emas tersebut ada tulisan-tulisan seni yang isinya kalam-kalam hikmah. Ini milik siapa? Milik kedua anak yatim. Wa kana abuhuma sholiha, di mana kedua orang tuanya orang soleh. Orang soleh itu di dunia dan akhirat luar biasa. Seperti ini nasibnya anak yatim. Nasibnya anak yatim yang kedua orang tuanya soleh, nasibnya seperti ini. Begitu juga surat Al-Baqarah yang Allah ceritakan tentang perjalanan orang Bani Israel.
Wa idh qala Musa liqaumihi innallaha ya'murukum an tadhbahu baqarah qalu atattakhiduna huzwa. Ketika terjadi pembunuhan di kaum Bani Israel, kemudian mereka kepingin siapa pembunuhnya, ternyata sarananya adalah dengan menyembelih sapi, yang mana sapi tersebut itu ternyata miliknya anak yatim yang bapaknya soleh juga, di mana sapi ini dinilai senilai seberat sapi dari emas. Sapi beratnya 4 kuintal, emas 4 kuintal, berapa nilainya? Ini milik siapa? Milik anak yatim yang bapaknya juga soleh. Kesolehan itu luar biasa. Maka puasa bagaimana membentuk kita orang yang takwa, yang betul-betul soleh. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat mengingatkan kepada kita, jangan sekali-kali kita itu menjadi orang yang zalim. Perbandingannya soleh, pertama zulmu itu yang paling parah, zulmu. Az-zulmu zulumatun yaumal qiyamah. Ittaqu az-zulma fa inna zulma zulumatun yaumal qiyamah. Takutlah kalian berbuat zalim. Kezaliman itu akan menjadikan kegelapan nanti di hari kiamat. Di dunia juga gelap. Orang yang banyak melakukan kezaliman itu gelap kehidupannya. Kezaliman kita kepada keluarga kita, kita tidak nyaman dalam rumah tangga. Kezaliman kepada tetangga kita, kita juga nggak nyaman dengan tetangga kita. Kezaliman di dalam masalah pekerjaan kita, kita nggak nyaman sesama karyawan. Kezaliman dimanapun nggak nyaman. Tapi kesolehan dimanapun mesti akan membawa keberkahan. Yang menyari kehidupan kita itu kesolehan kita. Soleh dalam rumah tangga kita, soleh dengan istrinya, rezeki akan melimpah. Kesolehan kita dalam rumah tangga akan menyebabkan limpahan rezeki yang luar biasa. Maka Rasul menekankan ittaqu al-zulma, takutlah berbuat zalim. Kezaliman itu akan menyebabkan kegelapan dari kiamat. Wattaqu as-sukha fa inna as-sukha ahlaka man kana qablakum, takutlah kalian berbuat medit, egois. Egois, jangan egois. Fa inna syuha ahlaka man kana qablakum, egois itu menghancurkan orang sebelum kita. Hamalahum ala an safaku dima'ahum wastahallu maharimahum, menyebabkan orang-orang sebelum kita menghalalkan darah saudaranya. Menyebabkan orang-orang sebelum kita dengan adanya suhu, orang yang medit, orang yang egois, menjadikan tidak ada hukum di dalamnya. Mereka menganggap semuanya halal, sehingga yang terjadi al-qawi ya'kulu dhaif, yang kuat makan yang lemah. Zulmu, Rasul menjelaskan az-zulmu zulumatun. Az-zulmu salasu zulumatin. Zalim itu ada 3 macam kezaliman. Zulmun yaghfiruhullah, wa zulmun la yaghfiruhullah, wa zulmun la yatrukuhu. Satu, zulmun la yaghfiruhullah, zalim yang Allah tidak mengampuni. Innasyirka la zulmun azim. Zalim yang Allah tidak mengampuni kesyirikan. Kenapa syirik digolongkan zalim? Allah yang menciptakan, Allah yang menjamin rezeki kita, Allah yang menjamin keselamatan kita. Yang diibadahi bukan Allah, yang ditunduki bukan Allah, yang diagungkan bukan Allah. Itu kezaliman yang paling fatal. Yang kedua, zulmun yaghfirullah, zalim yang Allah mengampuni. Apa zalim yang Allah mengampuni? Kezaliman kita kepada diri kita sendiri. Ibadah yang kita lakukan ini bukan untuk Allah. Salat kita bukan untuk Allah. Infak kita, zakat kita bukan untuk Allah, untuk kita. Allah mencatat semua, summa yufiya, Allah akan memberikan balasan yang melimpah. Jadi perintah-perintah Allah yang kita tinggalkan, itu yang dizalimi siapa? Kita sendiri. Yang dirugikan siapa? Kita sendiri yang kita zalimi. Kezaliman kita kepada diri kita masih cenderung Allah mengampuni. Rasul menafsiri di dalam ayat, kan ada ayat yang menjelaskan
macam daripada umat Muhammad itu kan faminhum zalimun li nafsi wa minhum muqtasid wa minhum sabiqun bil khairat. Faminhum zalimun li nafsi, sebagian umat manusia ada yang menzalimi diri sendiri. Wa minhum muqtasid, ada yang sedang-sedang, ini yang adil, sedang-sedang. Wa minhum sabiqun bil khairat, sebagian manusia itu ada yang cepat-cepat menjalankan kebajikan, artinya yang melakukan ihsan. Dalam ayat ini Rasul menafsiri zalimuna maghfurun lah, orang yang menzalimi diri sendiri diampun oleh Allah. Wa muqtasiduna najin, orang yang sedang-sedang selamat. Wa sabiquna sabiqun, orang yang cepat-cepat, orang yang cepat-cepat akan masuk surga. Persis di dalam surat Al-Waqiah kan ada 3 kelompok. Lah zalim yang ketiga, zalim yang Allah tidak akan meninggalkan. Zulmun la yatrukuhu Allah, zalim Allah tidak meninggalkan. Artinya apa? Kezaliman ini akan dituntut sampai selesai, sampai tuntas. Apa kezaliman apa? Kezaliman kita kepada sesama. Jadi hubungan sosial ini harus dijaga betul. Jangan sampai melakukan kezaliman. Hubungan sosial itu dalam rumah tangga itu juga sosial kita, suami dengan istrinya, bapak dengan anaknya, kita dengan tetangga, ini yang harus dijaga. Ini tidak akan ditinggalkan oleh sampai dituntaskan nanti. Rasulullah SAW menjelaskan dalam hadis lain, atadrun manil muflis, kalian ngerti apa tidak siapa orang yang paling bangkrut? Sahabat menjawab, orang yang bangkrut ada orang yang bekerja lantas dia rugi sehingga hartanya habis, itu bangkrut. Rasul menjawab, bukan. Al-muflis adalah orang yang bangkrut, ada orang yang mati membawa pahala banyak. Dulu di dunia ibadahnya banyak, pahalanya banyak, cuma mereka menzalimi, menuduh saudaranya, menzalimi saudaranya, mencaci saudaranya, sehingga seluruh pahala yang mereka miliki akan diambil, diberikan kepada orang yang dituduh, orang yang dicaci, orang yang dizolimi, orang yang diperlakukan kayak apapun. Inilah nasibnya orang-orang yang tidak waspada. Maka dalam hal ibadah itu, ini hendaknya yang kita utamakan apa? Ijtanibil maharim takun a'badan nas. Jauhi perkara haram, tinggalkan perkara yang dilarang Allah, kamu akan lebih ibadah. Orang yang paling ibadah adalah orang yang paling meninggalkan perkara haram, takun a'badan nas. Maka prinsip dalam melakukan ibadah itu kita mengedepankan darul mafasid muqaddamun ala jalbil masoleh. Menolak hal yang membahayakan lebih didahulukan daripada mencari kemaslahatan. Ibarat begini, kita berinfak senilai 100 juta dengan meninggalkan harta haram 1 juta, nilai pahalanya masih tinggi meninggalkan perkara haram 1 juta daripada berinfak 100 juta. Tapi memang nafsunya manusia lebih cenderung nafsunya jalbil masoleh, mencari kemaslahatan, tidak meninggalkan hal yang membahayakan. Menjalankan haji dengan uang korupsi, dengan tidak haji tapi tidak korupsi, bagus mana? Mending gak haji daripada haji dengan uang korupsi. Ijtanibil maharim takun a'badan nas. Rahasia puasa seperti ini. Puasa itu satu ibadah yang sifatnya apa? Yang paling muatan, yang paling banyak di dalam ibadah puasa ini ada meninggalkan dan membatasi. Meninggalkan dan membatasi. Ini ibadah yang paling gampang ikhlas, itu ibadah yang sifatnya meninggalkan dan membatasi. Zalim kepada Allah
Zalim kepada diri sendiri, zalim kepada sesama. Tingkatkan, jangan tinggalkan zalim. Minimal kita adil. Apa itu zalim, apa itu adil, apa itu ihsan? Zalim itu melakukan sesuatu itu tidak sesuai dengan tatanan aturan, itu zalim. Yang kedua adil. Adil itu kita sesuai dengan tatanan dan aturan, tapi tidak plus. Tidak plus. Yang plus itu ihsan. Soleh itu harus plus, melebihi daripada itu, namanya soleh. Plus, bukan hanya sekedar adil. Kebahagiaan, kunci kebahagiaan kita adalah kesolehan, menanam. Demikian ini semuanya kita pasti akan rawan terjebak. Maka dalam hal apapun, istilah yang ulama gunakan itu, orang itu yang paling selamat orang yang melakukan wirai, warok, menjaga sifat al-warok, sifat menjaga. Kita utamakan melakukan apa? Al-warok, menjaga. Sampai Rasul kan menyatakan begini, la yablughul abdu darajatal muttaqin hatta yada'a ma la ba'sa bi ma khafata ma bi ba'sun. La yablughul abdu, seorang hamba tidak bersungguh-sungguh mendapatkan derajatnya orang yang betul-betul bertakwa, sehingga dia meninggalkan perkara yang tidak dilarang sebenarnya, tapi khawatir kalau nanti terjebak larangan. Itu namanya al-wara'. Artinya tidak ceroboh. Apa yang kita lakukan tuh jangan ceroboh. Itu namanya wirai, ngati-ngati, waspada. Jangan spekulasi dalam kehidupan ini. Satu, kita bicara dalam rumah tangga kita. Jangan dikira antar kita, istri dan anak kita tidak bahaya terjadi konflik. Sangat bahaya. Kita harus memposisikan kewajiban suami adalah ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Ini penting. Ini sangat penting. Rasa tanggung jawab kita. Jangan sampai kita melakukan kezaliman dalam rumah tangga. Bahkan yang sering terjadi, dan ini betapa enaknya kita jadi bangsa Indonesia, di mana kewajiban kita sebagai bapak, sebagai suami itu sangat dimudahkan oleh budaya. Sekiranya kita itu tidak ada budaya, kita persis dengan tatanan syariat, betapa beratnya kita. Coba, sebagai suami begitu menikah, qabiltu nikaha wa tazwijaha, kita punya kewajiban memberikan nafkah rumah, tempat, pakan, pakaian, mencukupi. Kita didukung budaya kita ada budaya kita begitu menikah, mertua peduli dengan kita. Belum punya pekerjaan, kita disubsidi oleh mertua. Sekalipun budaya seperti ini, Anda harus tetap, ini saya tidak ada ketergantungan seperti ini. Ini kewajiban. Saya memberikan nafkah itu kewajiban. Maka yang paling mudah, biar di antara kita tidak terjadi kezaliman, asas rumah tangga kita ada kemaslahatan bersama. Jangan suami terlalu menuntut haknya kepada seorang istri. Memang kunci surganya seorang istri adalah idza shamat syahruha, idza shalat khamsaha, wa shamat syahruha, wa ata'at zaujaha. Seorang istri itu hanya tiga ini. Yang penting sholatnya bagus, puasanya bagus, taat kepada suami. Kita sebagai suami jangan mentang-mentang kita punya hak untuk menyuruh apapun kepada istri kita. Jangan mentang-mentang. Seberapa tanggung jawab kita kepada istri kita. Ini yang saya katakan kemaslahatan bersama.
Kita sebagai suami berat sekali kalau dituntut betul-betul adil, apalagi ihsan terhadap istri kita. Bahkan dalam ayat wa'ashiruhunna bil ma'ruf itu kan minimal, wa'ashiruhunna bil ma'ruf, lakukan muasyarah kalian kepada istri kalian dengan baik. Muasyarah bil ma'ruf itu kalau istri minta sesuatu kita nggak bisa mencukupi, apakah itu ma'ruf? Tidak ma'ruf namanya. Istri minta pakaian kita tidak bisa membelikan, itu tidak ma'ruf namanya, kurang ma'ruf namanya. Seruan Al-Quran wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Apakah dikatakan baik? Suami nggak bisa mencukupi, nggak baik seperti ini. Apalagi istri untuk mencukupi kebutuhan masih minta kepada bapaknya sendiri, itu tidak ma'ruf. Maka ketika kita tidak bisa betul-betul memenuhi kewajiban sebagai suami, biar tidak ada tuntutan pengadilan kita itu kezaliman, kita lakukan asas kebersamaan, gotong royong dalam rumah tangga kita. Ini kezaliman dalam rumah tangga, tingkatkan adil dan ihsan. Lakukan ihsan. Seberapa ihsan itu? Rasul memberikan penghargaan min abaril birri, baik-baiknya kebajikan itu namanya ihsan. Antasila mangkotoaka, engkau menyambung duluan, engkau memberi duluan, engkau memaafkan duluan. Itu ihsan seperti ini ya. Mungkin waktunya sudah cukup. Dari kami cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.